Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jago Space Channel dan salam rental. Buenos dias, selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kabarnya pada baik-baik saja ya semuanya ya. Oke, teman-teman, buat kalian yang punya rental besar pasti resikonya juga besar ya. Yang punya rental kecil juga resikonya pasti kecil ya. Karena pekerjaan besar, modalnya besar, resikonya juga besar ya. Yang kecil juga seperti itu, modalnya kecil, resikonya juga pasti lebih kecil. Tentunya besar kecilnya pekerjaan kita itu tergantung daripada seberapa kuat kita menerima terhadap resiko pekerjaan kita ya. Kalau pekerjaan kita besar, resikonya besar ya, maka beban atau resiko yang kita terima itu besar teman-temannya. Misalnya nih kita menggaji karyawan atau maintenance yang besar, terus peralatan yang juga butuh biaya yang besar gitu ya. Sementara kalau kecil yang pasti biayanya juga kecil, hasilnya juga kecil. Jadi semuanya serba kecil ya, tergantung kita. Teman-teman yang sekarang usahanya masih kecil, untuk merambah ke besar itu tentunya butuh perjuangan yang lebih ya. Perjuangan bagaimana supaya kerjaan gitu jadi besar. Tentunya ada yang mereka bertahap ya, dari 1, 2, 3 perlahan pekerjaan kita itu dari nol bisa menjadi besar. Tapi ada juga mereka yang bisa langsung menjadi besar instan ya, karena memang ditopang dengan misalnya dia bekerja di perusahaan atau di instansi, kemudian dia membuat atau membuat sebuah rental atau sebuah usaha yang tiba-tiba jadi besar, itu bisa ya. Tapi bagi kita yang nggak punya modal ya, pasti kita berawal dari kecil dulu ya. Jadi buat yang kecil tetap semangat ya, yang besar mudah-mudahan tetap bertahan, karena sekarang ini yang besar-besar pun disaingi oleh yang kecil-kecil yang tumbuh terus di mana-mana gitu ya. Ya, sekarang aku ada di area persawahan. Nah, ada di sawah-sawan ya. Yang pasti ini bikin mata kita jadi lebih sejuk ya untuk melihat sawah-sawah di pagi hari ini ya, sambil nunggu anak pulang sekolah ya. Habis ini rental juga buka. Memang imbasnya agak siang bukanya ya, karena sekolah sekarang sudah hampir tiap hari. Jadi anak-anak yang sekolah sekarang itu hampir tiap hari sudah masuk sekolah ya. Jadi untuk SMP aja sampai jam 12-an gitu ya. Jadi kalau biasanya jam 10 rental itu udah pada ruame, karena jam 10 itu udah pada pulang ya. Tapi sekarang agak siang karena pulangnya agak siang ya. Kecuali teman-teman yang sales atau pegawai bank keliling itu masih bisa mampir ke tempat rental ya. Oke, kembali ke topik kita tadi, bagaimana resiko besar, resiko kecil terhadap sebuah pekerjaan ya. Jadi teman-teman yang kecil, kalau melihat tayangan mungkin teman-teman yang sudah sukses ya, rentalannya besar, apakah mereka juga bahagia? Ya kita nggak tahu. Apakah mereka itu bahagia dengan besarnya rental? Apakah mereka juga mungkin punya utang? Nggak tahu juga kita ya. Atau mikir gaji karyawan yang banyak sementara pemasukan mungkin berkurang, karena sekarang ini banyak persaingan ya, banyak rental tumbuh di mana-mana ya, yang kecil-kecil itu ya. Halo Solikin. Bikin video sebentar. Nah itu ya, jadi buat perental besar pun mereka khawatir gitu loh. Karena apa? Yang merental baru pun itu banyak ya, yang kecil-kecil itu di samping kanan kiri rental besar itu sudah mulai mereka bisa membuka usaha ya. Jadi sekarang rental besar itu memonopoli rental yang lain itu nggak bisa juga. Semuanya sekarang bisa membuat rental, bisa berjalan rentalnya masing-masing gitu ya. Jadi mulai khawatir kayaknya iya, rental-rental yang besar itu mereka itu kayaknya nggak seperti dulu gitu ya. Itu sih dari body language atau dari pembacaan aura yang tak baca. Lagi rame puslap merah, aku pun membaca gitu ya. Kayaknya ada kekhawatiran dari para perental besar itu yang sudah eksis duluan itu ya. Jadi kan tumbuh di mana-mana itu rental baru. Iya, dengan tarif yang terjangkau, fasilitas juga lumayan, semuanya tarif lumayan. Tentunya orang mempunyai pilihan ya untuk main di rental mana aja ya. Jadi nggak harus dengan fasilitas yang wah,
fasilitas yang bagus mereka main ke situ, enggak juga. Semua punya pasaran masing-masing. Mau yang biasa-biasa aja asal memenuhi syarat, enak tempatnya ya pasti dikunjungi pelanggan gitu ya. Sekarang sepertinya mulai terbagi-bagi ya. Pelanggan itu mulai terbagi-bagi ya. Jadi pelanggan yang biasanya ke rental besar yang tarifnya segini, yang eksklusif begini, sekarang nggak ke sana juga. Tapi di semua tempat sekarang kayaknya merajalela banyak dan ada gitu ya. Apalagi sekarang penjualan PS itu mudah. Kita beli PS di sini, kita bukan usaha itu begini mudah, harganya terjangkau. Ya kalau dulu harganya mahal, kita mau buka usaha juga sulit modal. Sekarang mah PS itu lebih murah daripada HP kalian mungkin 2 juta berapa udah dapat PS. Iya begitu ya. Jadi kekhawatiran rental besar sekarang ada ya. Itu yang aku baca sih seperti itu ya. Ya buat teman-teman yang rentalnya masih kecil, sabar ya, perlahan aja. Karena meskipun kecil kita mikirnya juga gak terlalu pusing-pusing amat ya, karena apa, resikonya juga kecil tapi hasilnya kecil. Tentu motivasi untuk menjadi besar itu pasti ada ya. Kalau kita memang fokus di rentalan aja gitu loh ya, kerjaan kita cuma di rentalan aja ya udah, berarti kita harus genjot bagaimana supaya rental itu maju dan terus maju gitu ya. Karena kita nggak ada dari sampingan pekerjaan yang lain, kecuali kalau kamu punya pekerjaan di instansi perusahaan atau punya toko atau punya apa lalu bikin rentalan, it's no problem, tak masalah meskipun jumlahnya unitnya cuma 2 atau 3 sebagai pelengkap pekerjaan kamu. Tapi kalau kita yang fokus hanya di rentalan saja, tentunya dengan 1-2 itu pasti nggak cukup. Kalian pasti punya keinginan, motivasi bahwa rentalan itu harus paling nggak misal 8 unit atau 10 unit, paling nggak itu untuk menopang kehidupan kamu sehari-hari ya. Motivasinya seperti itu. Belum bikin unitnya, belum bikin tempatnya, membangunnya bagaimana, modalnya tentu banyak teman-teman ya, karena kita bukan dari keluarga yang minta ya. Nah itu lagi-lagi minta ya, itu kan susah, apalagi tempat gitu ya. Kita belum punya tempat, bisa sewa biayanya berapa kan banyak yang dipikirin gitu ya. Makanya kalau bisa nggak punya tempat jadi rumah dulu, yang penting usaha itu jalan, pengalaman ada. Kalau sudah seperti itu ngelola, kalian ada dana, bisa nyewa di ruko atau di apa. Apakah rental itu harus di ruko? Nah ini ada judul baru. Apakah rental itu harus ruko? Kalau kalian punya duit ya silakan bikin di ruko ya. Itu yang punya duit, hitung-hitungannya jelas. Sewanya berapa, kerjanya 24 jam, unitnya harus segini, karyawannya segini. Wah itu pekerjaan besar, pemikirannya besar, hasilnya besar, puyangnya juga besar. Tingkat puyang orang beda-beda ya. Yang tingkat puyangnya tinggi ya mungkin rentalnya yang sedang-sedengan, biasa-biasa aja ya. Yang penting cukup untuk sehari-hari gitu ya. Kalau pengen puyang yang lebih besar, kalau kuat mentalnya, puyangnya kuat, ya bikin yang lebih besar lagi bisa, ya bisa aja gitu ya. Artinya tahu, seorang pemimpin itu karena mempunyai kekuatan untuk memimpin bangsa yang besar, itu baru bisa jadi pemimpin. Tapi kalau kita nggak kuat ya cukup jadi pemimpin di RT dan sekitar aja gitu ya. Oke itu teman-teman ya, sedikit celotehan kita pagi hari ini yang ngalor ngidul sambil nunggu anak pulang sekolah. Ini suasananya di sawah ya. Jadi judul konten kita kali ini adalah pekerjaan besar resikonya besar, pekerjaan kecil resikonya kecil. Kalau saya pekerjaannya mungkin agak sedang-sedang saja, yang penting kita bersyukur dan menikmati, mudah-mudahan nanti rezekinya jadi lebih banyak gitu teman-teman ya. Ya teman-teman, dulu sebelum aku menikah tuh aktif di sini. Jadi ini dulu ada radio. Jadi siaran di sini, ketemu istri di sini gitu ceritanya ya. Oke. Jadi ini nostalgia datang ke tempat ini ya. Oke teman-teman, itu sedikit vlog kita pagi hari ini ya, tentang bagaimana perjuangan kita ngerental ya, dari hasil yang kecil ya hasilnya ya kecil gitu ya, dari rental yang kecil ya hasilnya yang kecil ya. Mohon sabar ya, tapi harus punya pikiran loh rental yang kecil itu ya. Oh sekarang aku 1-2 sehari segini, kok rame, gimana kalau 3-4, gimana kalau 5-6, nah seperti itu ya. Mudah-mudahan yang kecil-kecil tetap semangat, jangan berkecil hati ya melihat tayangan yang rentalnya sudah besar ya. Jadi kalau kalian lihat rental yang besar, wah enak ya rentalnya besar, di ruko, waduh lantai 3, hasilnya berapa, waduh enak ya. Kapan aku bisa seperti itu? Jangan terlalu memikirkan yang terlalu tinggi ya, nanti pusing kalian. Yang penting bagaimana pekerjaan kalian itu laku tiap hari ya. Jadi rental kalian itu laku, 1, 2, 3 itu laku, banyak yang main. Ditelateni aja ya, telateni 3, 4, 5, 6, siapa tahu nanti jadi besar dan jadi rame. Yang penting rezeki teman-teman ya. Apalagi kalau tempatnya itu tempat sendiri itu kan jauh lebih enak sebenarnya. Kalau punya tempat sendiri, kalau enggak ya harus nyawa. Biasa nyawa berapa gitu ya kan. Ya mudah-mudahan itu aja, ditelateni aja teman-teman ya. Yang kecil-kecil itu telateni aja ya. Apalagi sekarang itu emang agak
sedikit susah mungkin ya untuk rentalan tuh nggak semeriah atau sebombastik dulu, seperti dulu nggak seperti itu. Sekarang itu banyak hal yang bisa jadi alternatif, bukan hanya rental ya, tapi ada HP, ada aktivitas yang lain yang memang nggak seperti dulu full semuanya itu anak-anak itu pelariannya ke rental. Sekarang nggak. Jadi bagaimana rental ini supaya tetap bertahan, itu yang jadi pikiran kita ya. Rental kecil tetap bertahan dan tetap bisa maju, tetap bisa menambah unit, bisa tetap rezekinya dapat gitu ya. Rental yang besar aja sekarang ku baca ini kayaknya mereka mulai khawatir. Khawatir apa? Dari penghasilan, dari ngingoni karyawan, dari tempat sewa, mereka berusaha meningkatkan fasilitas supaya yang datang itu jauh lebih banyak karena pesaing semakin banyak ya. Sekarang ada toko TV besar bagus berdiri, tapi apakah nggak ada persaingannya? Ada pesaing lain yang berdiri gitu ya. Jadi semuanya sekarang ada pesaing. Sekarang ada toko HP yang ramenya minta ampun, semuanya beli HP ke sana gitu ya. Tapi apakah suatu saat dia bangkrut? Bisa jadi berpindah ke tempat yang lain ya, yang lebih mungkin lebih murah atau lebih enak pelayanannya atau apalah. Karena apa? Pesaing itu pasti ada terus. Begitupun juga rental. Yang besar sekarang jangan merasa enak, wah aku udah besar, aku nomor 1, oh, rentalanku udah rame. Oh, hati-hati. Tumbuh di samping kanan kiri kalian rental, itulah yang akan jadi pesaing yang kita harus bersaing sehat, sama-sama dapat rezeki. Harusnya sih begitu ya. Ya itu sih. Ya, mudah-mudahan 2022 bulan Juli, sekarang masuk Agustus, rental masih bisa rame ya, dan masih bisa bertahan. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses bulan Agustus ini ya. Oke, itu teman-teman ya, sedikit kekhawatiran teman-teman dan juga kekhawatiranku tentang rental PS di bulan-bulan terakhir ini yang kayaknya belum benar-benar bombastik ya. Kita tunggu di Agustus September ini apakah bisa bombastik, karena sekolah sudah mulai normal, semuanya sudah mulai normal, banyak yang nyari kerja, banyak yang aktivitas lain-lain, pindah kuliah ke tempat lain. Apakah bibit-bibit baru ini masih banyak yang ke rental, atau orang-orang lama aja yang masih baru ke rental? Nah itu kita pikirin, apakah akan berkurang sedikit demi sedikit atau makin maju atau konstan. Itu yang kita pikirin saat ini teman-teman ya. Oke, selamat berpikir. Sekian vlog dari saya di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di kolom komentar bisa menanggapi, bisa menyangkal, bisa punya usulan, karena ini adalah retorika yang kita ungkapkan atau argumentasi daripada pemikiran Cak Gus, dan juga dari penglihatan dari apa yang terjadi di rental-rental PS sekitar kita gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton Cak Gus PS Channel. Sampai ketemu di video saya berikutnya insya Allah besok ya. Selamat pagi, buenos dias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.